Alhamdulillahirrabbilalamin Fatiris samawati wal ard. Alhamdulillahirrabbilalamin Ahlakal insan biasani taqim. Asyhadu la ilaha illallah asyhadu Muhammad Rasulullah Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, saya merasa terhormat hadir di sini karena saya adalah junior dibanding beberapa rekan saya yang ada di Info. Ada Prof. Daniel, lebih tua dari saya. Assalamualaikum Prof. Daniel. Ada Agus, teman saya. Dan beberapa yang lain yang tidak perlu saya sebut namanya tanpa mengurangi rasa hormat saya. Karena tadi disebut oleh moderator sebagai semua adalah pembicara, maka forum ini bukan forum apa-apa. Ini forum diskusi, forum FGD jadinya. Fokus Group Discussion. Jadi saya cuma sekedar pengantar. Izinkan saya mengantar. Ini adalah omongan saya bukan sekarang, tapi omongan saya sejak katakan sejak namanya amandemen Undang-Undang Dasar 2002, sehingga saya menulis reformasi berbuah krisis konstitusi. Itu artikel saya. Saya mulai dulu dengan kejayaan umat Islam yang disaingi oleh Barat. Bapak sekalian, pada 7 Juni 1494 dan pada 22 April 1529 ada dua perjanjian yang dibuat, perjanjian Tordesillas dan perjanjian Zaragoza. Ini di bawah perjanjian Paus dengan membagi kekuasaan antara Portugis dan Turki hanya karena Selat Bosporus, selat yang begitu menguasai wilayah perdagangan, itu dia dikuasai oleh Turki. Turki menguasai total Selat Bosporus dan cuma tinggal satu selat yang belum dikuasai. Apa itu? Selat Malaka. Nah, kalau kita melihat peta Tordesillas dan Zaragoza, kelihatan sekali dipilah. Portugal mengambil kawasan timur, Spanyol mengambil kawasan barat. Ya. Menghindar dari kekuasaan Turki yang menguasai Selat Bosporus. Nanti bisa kita lihat kekuatan Islam di sini luar biasa. Sampai mereka ke Inggris dan khususnya Roma begitu rupa terganggu dengan kekuasaan itu, sehingga mereka bilang kalau kita tidak menguasai Selat Malaka, maka sesungguhnya seluruh kejayaan dunia itu dipegang oleh Islam. Itulah dibalik perjanjian Tordesillas Zaragoza. Di sini saya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya di sini sudah nampak perang salib. Jadi sudah nampak di sini problematik 3G. Dan nampak 3G di sini. Nah, pada 1556 Kesultanan Aceh yang masih terpecah-pecah kayak gitu menghadapi serangan habis-habisan dari Turki, dari Portugis. Kan 1511 Turkis masuk. Kesultanan Aceh meminta protektorat dari Turki. Kenapa? Karena saat itu Kesultanan Aceh masih terserak di mana-mana. Ini berkaitan dengan sebuah film yang dibuat di Indonesia. Judulnya adalah bagaimana Inong Bale berperang dan Malahayati dan Inong Bale. Maka bersamaan dengan seperti itu, suasana di Jawa terjadi perang Diponegoro. Ada 2 poin di sini. Ada 2 poin. Yang pertama adalah bagaimana Islam di kawasan Sumatera menghadapi serangan habis-habisan Portugis. Saat yang sama di kawasan Jawa, kerajaan-kerajaan Islam berhadapan dengan Belanda. Nanti bisa kita lihat peperangan yang paling mendasar apakah. Nah, Kesultanan Aceh dalam posisi protektorat, kemudian mendirikan pelatihan militer. Pelatihan militer karena desakan Portugis, Spanyol dan Inggris serta Belanda terus-menerus terjadi. Dan pada September 18 itu terjadi perang. Saya singkatkan di sini, sesungguhnya ada cerita panjang bagaimana Kesultanan Aceh menghadapi Belanda, menghadapi Portugis dan menghadapi Inggris. Nah, pada 1859 September itu pendekar Belanda bernama Cornelis de Houtman dibunuh oleh Malahayati lewat tangannya sendiri dalam peristiwa perang.
Jadi seorang perempuan bernama Kamala Hayati membunuh pendekar Belanda bernama Cornelis de Houtman. Padahal dia tidak bermaksud membunuh, tapi karena curangnya Cornelis de Houtman hendak membunuh Kamala Hayati dari belakang, berbalik Kamala Hayati dihadapi Cornelis de Houtman dengan rencong dan pedangnya sendiri, dia bunuh Cornelis de Houtman. Sebelum mati, di pangkuan adiknya bernama Frederick de Houtman, dia mengatakan, jangan pernah menulis sejarah bahwa kita terkalahkan di sini. Tulislah sejarah sebagaimana kita menghadapi peperangan dan kita memenangkan. Maka ditahanlah Frederick de Houtman. Cornelis de Houtman kemudian tidak jelas ada di mana. Yang pasti mati di bawah tangan seorang perempuan dan bernama Kamala Hayati. Ini peristiwa catatan sejarah dalam Bapak Ibu sekalian, karena nanti berkaitan dengan peristiwa 10 November 45 dan berkaitan dengan peristiwa 27 Desember 49. Jadi ini perjalanan panjang yang dibuat oleh mereka gitu. Nah, itu kejadiannya. Lalu di situ muncul bagaimana cerita di Bumi Pertiwi, di saya lompat ke awal abad 20. Saman Hudi merasa VOC berlebihan memberikan kekuasaan perdagangan kepada Cina. Saman Hudi, sehingga berdirilah SI. Latar belakangnya adalah melawan mata rantai perdagangan yang dibuat oleh Cina, karena hampir seluruh pengrajin batik dan pedagang batik tergantung sekali pada Cina. Di sini riwayat bagaimana sesungguhnya nanti ada pembagian wilayah berdasarkan ini. Saya kebetulan dari Jamiatul Khair yang berbeda dengan sebelahnya, saya tidak ingin sebut siapanya, Jamiatul Khair yang membagi wilayah. Bagaimana peran Jakarta, bagaimana peran Pekalongan ke Solo, bagaimana peranan Tasik, Garut, bagaimana peranan Surabaya, yang akhirnya melahirkan pembidangan. Ini peta jalan pertama adalah dari SI ini adalah pembidangan kota-kota dalam rangka melakukan perlawanan. Di situ kelihatan wilayah perdagangan dilakukan oleh Pekalongan Solo, wilayah pendidikan dilakukan oleh namanya Tasik Garut, pendidikan pelatihan perkaderan dilakukan oleh Surabaya, sehingga namanya Haji Omar Said Cokroaminoto punya murid. Dan jaringan perlawanan itu ternyata dari cerita yang dari riwayatnya muncul dari kawasan utara masuk ke kawasan Jawa Selatan. Jadi tidak ada ceritanya perlawanan itu datang dari Jawa Utara. Dia datang dari Jawa Tengah, dari kawasan tengah ke kawasan selatan. Nah, itu yang muncul, dan hingga hari ini tetap begitu. Hingga hari ini dia tidak pernah bergeser bahwa kawasan selatan itu melakukan perlawanan. Nah, sayangnya Belanda menyadari bahwa SI ini potensial betul melakukan perlawanan, maka dipecah belahlah SI. SI dipecah belah, muncul sampai Syarikat Dagang Islam itu, dan dengan demikian mudah seperti biasa pecah belah adu domba dilakukan seperti yang terjadi cerita pada Sunan Kudronya. Salah satu muncul perlawanan dari Belanda adalah munculnya 1908. 1908 adalah anak-anak yang dididik di Sofia dijadikan sebagai bukti perlawanan terhadap SI. Jadi cerita tentang Budi Utomo dan kawan-kawan adalah sebenarnya persaingan terhadap berdirinya. Itu bagian dari model pecah belah adu domba yang sampai dengan sekarang tetap dilanjutkan. Saya tulisin, Bapak sekalian, muncul persoalan 1928. Ini sebenarnya kontribusi siapa? Kontribusi Islam atau kontribusi kaum nasionalis? Karena nanti dalam perdebatan di BBUPKI antara kaum nasionalis dan kaum Islam tetap berkepanjangan. Dalam perspektif saya begini, kalau saya melihatnya secara internasional, dalam perspektif keilmuan, rupanya sejak awal abad 20 sampai dengan kemudian perdebatan di BBUPKI sampai dengan PPKI, Islam yang membawa cara-cara berpikir Al-Quran dan hadis berhadapan dengan nasionalis yang sifatnya, maaf kalau dalam kajian saya, materialis. Sudah nampak di situ, pada nama-nama itu kelihatan, oh rupanya perdebatan internasionalis berbasis spiritual melawan yang namanya nasionalis berbasis material itu sudah terjadi sesungguhnya sejak awal. Jadi dan itu terus-menerus sampai sekarang terus berjalan, tidak pernah berhenti dalam pertarungan itu gitu. Di Sumpah Pemuda itu kelihatan
Oh, ini berarti kelompoknya bukan sepenuhnya kelompok Islam, karena pendekatan nasionalis yang tadi disebut oleh Ustadz Muhammad Awan, apa? Konditelnya adalah konditel tentang bagaimana materialisme yang muncul dalam konstruksi nasionalisme. Kalau kita ambil, bisa kita lihat dalam konstruksi nasionalisme material. Makanya rata-rata yang disebut dengan nasionalisme rata-rata sekuler. Rata-rata sekuler. Dan begitu nasionalisme berdekatan dengan sekuler, dia akan lari ke pendekatan nasionalisme liberal. Nanti kelihatan bagaimana hebatnya Agus Salim di situ. Saya lanjutin, Bapak sekalian. Lalu itulah pertemuan Jamiatul Khair yang membedakan wilayah masing-masing sampai akhirnya terbentuk wilayah perlawanan. Sampai dengan saat ini bisa Bapak bisa lihat, kalau kalangan Islam dianggap sebagai kadrun itu sedemikian rupa, maka mereka lupa bahwa kontribusi kita luar biasa sampai di sini terbentuknya. Istilah haji kan bagian adalah bukti bahwa kita selalu dimata-matai. Lanjut. Teruskan Mas. Ya. Next. Nah, ini sidang BPPKI yang saya sebut. Lahirlah Piagam Jakarta. Nah, di Piagam Jakarta ini mewarnai perdebatan di BPPKI. Lahir perumusan kata pembukaan. Kemarin saya di Majelis Mujahidin, Kongres Majelis Mujahidin ke-6. Kongres ke-6 itu mengangkat dua hal. Yang pertama, Indonesia bersyariah. Yang kedua, berkat rahmat Allah yang maha kuasa untuk mendirikan Indonesia ini, perspektifnya. Saya mengatakan dalam acara itu, ini Ustaz dengar, pernah nonton di YouTube sini. Saya langsung lompat ke berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Nah, ini kelihatan bahwa sesungguhnya dia basisnya ayat, dia basisnya hadis di situ. Karena itu digunakan term Allah, berkat rahmat Allah. Di situ mempengaruhi batang tubuh, dan kemudian bisa dilihat pada peristiwa kemenangan sekutu, dan kemudian kita mendeklarasikan pada 18 Agustus dengan proklamasi 17 Agustus. Menurut kajian saya, ketika muncul proklamasi dan 18 Agustus, muncul secara nyata umat Islam Indonesia melakukan perlawanan pemikiran. Jadi panji-panji pemikiran itu diterbitkan pada 18 Agustus 1945. Jadi sesungguhnya 18 Agustus 45 ketika dinyatakan Undang-Undang 45 sebagai konstitusi, saat itulah sesungguhnya Islam Indonesia mengibarkan panji-panji perlawanan terhadap pemikiran barat. Kenapa? Karena seluruh kata pembukaan dan sebagian besar batang tubuh perlawanan terhadap pemikiran barat. Saya misalnya menyederhanakan kata pembukaan itu dengan 5K. Bebas dari ketertindasan, bebas dari kebodohan, bebas dari kemiskinan, bebas dari ketimpangan, bebas dari kehinaan. Oh, ini perintah ajaran Islam. Tidak bisa tidak. Dan itu termuat dengan baik dari alinea 1 sampai dengan alinea 4. Apalagi ketika kita bilang perdamaian abadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, langsung masuk ke dalam internasionalisme yang beda dengan mereka. Bapak Ibu sekalian, internasionalisme alinea 4 itu akan ketemu nanti dengan konsep New World Order yang basisnya berbeda. Disitulah kemarin saya sampaikan ke Majelis Mujahidin bahwa yang disebut, saya ingin sampaikan di sini, kita tidak perlu lagi mengunyah isu Islamophobia. Tinggalkan itu, karena mereka sudah main Build Back Better World. Build Back Better World itu NWO, New World Order, yang mereka mengkamuflase Islamophobia dengan istilah membangun dunia lebih baik. Dalam ukuran siapa dunia yang lebih baik? Dengan konsep apa dunia lebih baik? Basisnya SDG, Sustainable Development Goals. Di dalam Sustainable Development Goals terjadi penghinaan terhadap perempuan, terjadi penghinaan terhadap umat Islam yang tidak kita sadari. That is symbolic torture. Itulah kekerasan simbolik yang mereka pakai. Kalau pakai bahasa Al-Quran, syair-syair yang mereka pakai, kata-kata yang mereka ungkapkan.
Jadi lupakan saja Islamophobia, kita konsentrasi pada yang namanya Build Back Better World sebagai bentuk perlawanan, permusuhan terhadap Islam. Dan saya bisa buktikan dalam desain berpikir saya, walaupun tidak saya tampilkan di sini. Bagaimana bentuk Build Back Better World itu wujudnya adalah NWO, New World Order. Ya. Atau dalam bahasa yang lain, nanti berhubungan dengan digital currency, One World Governance. Ingin mengajak Anda, visionernya umat Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis, bagaimana wawasan Ulil Albab itu demikian hebatnya ke depan, dan kemudian mestinya kalau kita pakai metode berpikir AI ChatGPT, kita harus lebih cerdas dari itu, karena itu diambil metode Al-Quran. Gitu. Ini saya ngaco sedikit. Tapi saya ingin mengatakan kita tidak mengikutinya, mereka yang mengikutinya model-model berpikir Al-Quran itu. Gitu. Nah, tadi betul umatan wahidah sesungguhnya digambarkan dengan baik oleh Al-Quran, tapi kita meninggalkan karena metode kita metode barat. Kita melakukan terbaik. Saya tulisin Bapak sekalian. Dari citra seperti perlawanan terhadap barat, muncul setelah yang namanya kemenangan Sekutu, muncul surat dari Inggris agar kembali lagi menyerahkan kedaulatan. Terjadilah tindak memalukan yang kedua, 10 November 45 di Surabaya. Apa poinnya? Jenderal Malabi terbunuh. Jenderal Malabi itu satu jenderal lagi, saya tidak tahu siapa namanya, tapi saya ingin mengatakan 2 kali sudah barat dipukul. Cerita Kamala Hayati, cerita Malabi. Tapi lagi-lagi Indonesia dipermalukan lewat peristiwa KMB, konferensi meja bundar, yang hasilnya sungguh-sungguh menempatkan Indonesia diinvasi secara lembut, infiltrasi secara baik. Kenapa? Karena 3 kata kuncinya. Kata kunci pertama di KMB, Anda harus menerima utang yang dibuat oleh pemerintah Belanda sebagai aksi militer 1, aksi militer 2. Anda harus menjadi anggota IMF, World Bank. Yang ketiga, yang paling parah, tapi ini bagian dari peperangan ekonomi. Saya ulang, ini bagian dari peperangan ekonomi. Anda harus membebaskan perusahaan-perusahaan asing untuk beroperasi. Ketemu konsep utang, berarti Anda diserang dengan mata uang. Konsep kebebasan perusahaan-perusahaan asing, yang berarti produksi distribusi bermata uang mereka menekan kita. Jadi 3 ini sesungguhnya menempatkan Indonesia, khususnya umat Islam, kembali terjajah. Maka pertanyaan besarnya, siapa sesungguhnya yang membuat konsep ini? Saya baru baca semalam, orang baru tahu gitu. Konsep itu dibuat oleh State Department. Karena PBB memerintahkan Amerika sebagai juru damai. Amerika memerintahkan juru damai. Sebagai juru damai, konsep itu dimunculkan oleh State Department, diterima oleh Belanda, jadi adalah kesepakatan. Dengan begitu, kemerdekaan kita hanya terjadi sejak 17 Agustus sampai dengan 27 Desember 49. Sampai di sini saya shortcut, karena kalau saya cerita dari 49 sampai dengan 68, ini panjang ceritanya. Ada beberapa item yang sejak 68 berikut juga panjang. Ini biasanya bagian dari pelatihan saya ke sejumlah eselon 1, termasuk eselon berbintang. Makanya saya berharap sebenarnya BNPT hadir. Ini bagian dari ceramah saya di depan para jenderal itu. Yang sebelah rontokin, ini datanya begini. Gitu. Kalau terima nggak apa-apa. Tapi Anda jangan ngomong opini, ngomongnya dengan data, ngomongnya dengan sejarah. Lalu kita ambil cerita bagaimana tokoh-tokoh Islam memberikan kontribusi. Keberhasilan pecah belah adu domba terjadi setelah 49. Bukti bahwa pecah belah adu domba itu adalah sarana ampuh untuk melawan umatan wahidah. Bukti ampuh sekali. Nanti kalau pakai kajiannya Rand Corporation, saya mencoba membongkar kenapa mereka menggunakan Islam moderat, Islam garis keras, macam-macam di dalamnya. Saya dapatkan bukti di situ karena hadis bisa dipandang dengan berbagai macam pendekatan. Salah satunya. Lalu kalangan fuqaha fikih juga kemudian memberikan pandangan macam-macam. Jadi model penerjemahan yang macam-macam itu berdasarkan kajian Rand Corporation adalah celah untuk memecah belah umat Islam. Itu Rand Corporation begini. Cheryl Barnard penulisnya.
Dia bikin matrikulasinya. Saya kebetulan saya ambil tuh matrikulasi. Oh, begini mereka masuk. Di situ balik-balik kata-katanya adalah kenapa saya bilang ini persoalannya pada ulama, pada asatid, gitu ya. Karena tergantung sekali pada pemahaman mereka tentang ayat. Sepanjang pendekatan ayatnya, saya minta maaf pada seluruh ruangan ini. Sepanjang yang hanya pendekatan yang melulu pada dogma, Anda mudah diadu domba. Ulang. Sepanjang pendekatan Anda hanya dogma, sepanjang itu Anda mudah dipecah belah. Apa poinnya? Kemiskinan metodologi, kemiskinan daya pandang terhadap ayat adalah sarana bagi mereka pihak luar untuk memecah belah. Beda dengan Malaysia. Saya bilang harus beda dengan Malaysia. Malaysia bahkan sudah menerjemahkan berapa sistem pelapisan penafsiran ayat. Kalau tidak percaya, buka Facebooknya Khalid Yong. Dia bisa ngebongkar habis-habisan sedalam. Maka dia bisa membuktikan bahwa kecerdasan Al-Quran jauh di atas kecerdasan AI. Jadi diuji itu AI dengan pendekatan kecerdasan. Nggak mampu AI menjawab. Kita belum pernah uji, belum saya pernah dengar ada orang Indonesia menguji kecerdasan AI dengan pendekatan Al-Quran. Di Malaysia sudah terjadi. Sudah diuji sedemikian jauhnya perdebatan ini. Lalu saya terusin. Lahirlah dekret Presiden 5 Juli yang sesungguhnya mengakui Piagam Jakarta. Tapi jelas Masyumi dan PII dibubarkan. Riwayatnya. Apa poinnya? Mereka yang sungguh-sungguhnya berpegang teguh pada Islam adalah musuh potensial bagi materialisme. Itu kuncinya. Ulang. Mereka yang sungguh-sungguh berpegang pada kekuatan hadis dan ayat adalah musuh potensial sekularisme dan liberalisme. Terjadi lagi 13 PKI dan Depok. Di sini panjang ceritanya. Sebelum saya pindah nanti ke peristiwa 2022 dan 2023. Bapak Ibu sekalian sebentar, jangan dipindah dulu. Bapak Ibu sekalian, peristiwa paling awal dari cerita pendudukan Barat terhadap Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 67. Ulang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 67. Menurut, di sini menarik, menurut Bradley Simpson, ekonomis with guns, sejumlah orang yang dianggap cerdas oleh Indonesia menerima konsep sepenuhnya dari Amerika sebagai draft RUU Undang-Undang Nomor 1 Tahun 7 diberikan pada 25 Desember 1966, lahir sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 67 pada 10 Januari tahun 67. Poinnya adalah Anda harus meliberalkan perekonomian kecuali 6. Pendidikan, kesehatan, pelabuhan, pelayaran di situ, kereta api, ada 6, saya lupa. Kurang lebih begitu. Nggak boleh artinya konsep tidak dibolehkannya sejumlah hajat hidup orang banyak diliberalkan ini oleh hal-hal disebut Orde Baru melakukan liberalisasi setengah hati. Itu cerita pertama, cerita Orde Baru, sampai akhirnya mereka tunduk pada konsepnya namanya neoliberal pada tahun 87 dengan istilah penyerahan itu kepada bea cukai kepada, Bapak ingat, kepada siapa? SGS. Apa poinnya? Non tarif barrier harus dihapus. Jadi tarif barrier, sistem hambatan harus dihapus. Liberal sudah. Liberal lagi menjadi 88 Pakto. Tadi itu Paknov, Pakto. Lagi-lagi di sini umat Islam ditekan habis-habisan tanpa sadar. Pada tahun 90, tadi 87-88, pada tahun 90, Paul Wolfowitz, Duta Besar Amerika untuk Indonesia, menyatakan 2 hal. Indonesia perlu melakukan keterbukaan dan demokratisasi. Siapa yang melakukan perlawanan saat itu? Pasti digusur. Kalau kiprah politik ini bisa kita amati dengan baik, lagi-lagi sesungguhnya umat Islam adalah, dalam bahasa saya, adalah objek. Dia bukan subjek. Ya, silakan waktu antum Bang, kira-kira setengah jam paling lama Bang. Tafadhol. Terima kasih, brother Khalidin dan sahabat sebentar Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang hadir di sini
dimuliakan Allah. Dan saya hormati. Pikiran saya bertahap. Pertama persepsi, kedua kesadaran, ketiga pentaatan. Jadi bangunan persepsi kita dalam berbangsa dan bernegara, khususnya ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, sebagaimana tadi sekilas saya dengar dari Brother Ihsanuddin yang sangat cerdas dan jelas, itu masih banyak persepsi yang tidak sama. Maka keluhannya adalah soal Piagam Jakarta aja tadi, problemnya di kalangan umat. Apa artinya persepsi yang tidak sama? Nah, kalau persepsi tidak sama, kesadaran tidak sama. Kalau kesadaran tidak sama, nggak mungkin pentaatan kita kepada Allah sama dalam konteks ini. Nah, maka dalam membangun persepsi ini, saya pakai 5 pendekatan, bisa filosofis, historis, sosiologis, psikologis, dan yuridis. Nah, 5 item ini bangunan persepsi kita harus kita samakan gitu. Maka dalam pengertian yang dimaksud secara filosofis, kalau kita mau jujur, dulu Indonesia ini animisme, kemudian politeisme, akhirnya menjadi sinkretisme, ya, sebelum ada nama Indonesia. Nah, perjalanan sejarah saya persingkat, kita klaimlah mulai Wali Songo terjadilah perubahan persepsi yang luar biasa. Animisme, politeisme, sinkretisme itu berubah menjadi tauhid. Berubah menjadi tauhid dengan dakwah mereka, diikuti lagi oleh panglima dalam perang waktu itu, Panglima Diponegoro, ya. Selanjutnya Imam Bonjol, selanjutnya Cut Nyadin dan segala macam tokoh pahlawan. Sampai dalam kemasan politik ada Masyumi yang kita tahu kumpulan dari partai orang-orang Islam yang waktu itu mendominasi. Nah, sementara Masyumi kemana? Pecah-pecah. Klaimnya yang nggak bisa enggak. Ada P3, ada PAN, ada PKS, ada PKB, itu semua pasti pecah-pecah. Karena semua itu dulu tokoh-tokoh Islam, ya, yang ada di situ. NU, Muhammadiyah, Persis, Perti, ya, SI ada di situ. Nah, sekarang kan kepada kita ini membangun persepsi itu, saya kira secara intelektual bisa dipertanggungjawabkan kajian sederhana ini. Maka pertanyaannya bagi kita semua yang hadir sini, paling tidak Ansori Syariah, kita dalam koridor ini persepsi kita di mana dalam meletakkan berbangsa dan bernegara. Nah, sekarang kalau kita mau bicara normatif, yuridisnya, ya tadi filosofis, sosiologis, singkat tinggal kita bahas masing-masing. Nah, secara yuridis, ini yang ingin saya tekankan. Karena saya mendalami betul soal yuridis ini. Kalau Ihsan lebih banyak ekonomi kan. Bahwa di dalam konteks Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila itu, yang tadinya bangsa kita itu animisme, politisme, sinkretisme tadi, ya, banyak kemusyrikan, berubah secara yuridis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 berkat rahmat Allah. Disebut itu Allah dalam undang-undang itu yang maha kuasa, dan didukung rasa luhur bangsa kita dinyatakan kemerdekaan. Menurut ilmu hukum, ini sebagai preambel pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tidak bisa dianggap sederhana, remeh begitu saja. Inilah yang mendasari negara kita. Kemudian di dalam konteks perjalanan berikutnya, di dalam undang-undang itu sendiri dibuktikan dalam bukti undang-undang yang berupa pasal-pasalnya itu, pasal 29 ayat 1 yang tadi sudah disinggung, dan ayat 2. Negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Siapa Tuhan yang Maha Esa itu? Kembali ke mukadimah tadi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka logika persepsi kita harus sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya hukum, namanya hukum Islam. Karena yuris itu panduannya tadi filosofis, historis, sosiologis, dan psikologis, suasana kebatinan bangsa ini. Nah, oleh karena itu sampai di sini persepsi kita studi kiranya mesti sama, jangan pecah-pecah. Mustahil bicara sejarah, bicara keadilan, jalan lurus kalau nggak melihat Al-Quran. Nggak mungkin. Quran sudah ngajarkan ihdinas siratal mustaqim, tunjuki jalan yang lurus. Yang mana itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang terdahulu sebelum kamu. Nah, sebelum kamu kan kita harus lihat sejarah. Zamannya Rasul ya sebelum kamu siapa ya? Ibrahim ya, sampai ke Adam. Ya, zaman kita, orang tua kita sampai kepada Rasulullah. Kan begitu. Itulah jalan yang lurus yang Allah ridho. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang zolim, lagi sesat, atau yang ingkar, atau yang mungkar. Nah sekarang turunannya ini masalah pecah-pecah. Maka kita satukan lagi, saya setuju dengan kalau jadi pertemuan kita ini bagian dari sosialisasi. Kenapa tadi dia begitu capek tapi nikmat? Karena dakwah, ini perintah Allah. Ya, saya bukan ustaz, saya bukan ulama, saya advokat. Tapi saya mencintai Islam yang betul harus tegak ini. Karena secara undang-undang dia punya hak tegak. Kalau kita tidak menegakkan hukum Islam, kita berarti tidak ikutin ihdinas siratal mustaqim. Udah pasti gitu. Jadi nggak ada lagi istilah konteksnya negara beragama, negara agama. Bukan itu. Kalau yuridis mengatakan ini negara tauhid. Pasal 29 ayat 1. Negara berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Siapa Tuhan yang Maha Esa? Allah. Jadi dasar negara ini Allah. Oleh karena itu hukum-hukum Allah harus tegak. Dan siapa yang menegakkannya? Ya kita dong. Lalu siapa lagi? Nah, kalau melihat surat Al-Hajj, Anda boleh lihat surat Al-Hajj. Ya, kita sedikit tadabbur. Ayat 41. Ada 5 hal penting di situ. Ketika engkau aku berikan amanah, itu Allah berikan, maka lakukanlah sholat, bayar zakat, ya. Kemudian amar ma'ruf, kemudian nahi mungkar, dan berserah diri kepada Allah. Al-Hajj 41. Menurut penelitian Monash University, orang Indonesia yang muslim 75% tidak sholat. Anda boleh cek. Yang mengkaji dari Monash University, 73% tidak bisa baca Quran. Jadi kumaha? Kalau mau jujur, amanah yang Allah berikan kamu untuk menegakkan sholat, bayar zakat, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, nggak jalan. Orang Quran begitu, samina wa atona. Lebih menukik lagi sebagai yuridis, Al-Ahzab ayat 36. Kalau Allah dan Rasul telah menetapkan sesuatu, tidak boleh ada pilihan lain. Dan untuk kemudian kita hanya taat kepada Allah. Samina wa ta'ala. Nah, dalam konteks itu, insya Allah Islam sebentar pasti tegak. Nggak perlu diskusi-diskusi yang lain-lain ini. Ya. Itu basisnya menurut Al-Baqarah 218, amanu, hajaru, jahadu. Ini 3 rangkaian sistematis yang nggak bisa pisah. Kalau kita sudah iman yang benar, kita harus hijrah, minimal hijrah nilai yang nggak benar jadi benar. Dan untuk itu diperlukan jihad. Kan sederhana itu. Nggak ada yang nggak menjadi beda pendapat harusnya. Orang Quran nggak boleh beda pendapat dong. Amanu, hajaru, jahadu. Nah sekarang kita dalam dataran saya menganggap ini bagian dari forum jihad yang perlu kita lakukan. Nggak ada, saya tidak memprovokasi, itulah Quran dong. Maka pertanyaan seriusnya, ya saya udah buat makalah loh serius. Cukup serius saya bikin, tolong jadi kajian serius. Kalau tawaran Ustaz Ihsanuddin bisa diterima,
kita dalami terus sampai menjadi satu teknis operasionalnya. Misalnya Pancasila, saya mencoba menerjemahkan lebih jauh menjadi 5 majelis. 1. Majelis Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Majelis Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. 3. Majelis Persatuan Indonesia. 4. Majelis Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Majelis Keadilan Sosial bagi seluruh Indonesia. Ini yang namanya MPR. Gak usah dipilih, tapi secara recognize. Misalnya Majelis Ulama, misalnya PGI, misalnya tempat orang-orang Hindu yang punya tokoh-tokohnya, masuklah di Majelis Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena kita nggak bisa enggak, kita kebinekaan harus dijaga, nggak bisa enggak. Ada orang yang non-Muslim. Nah, oleh karena itu tempatkan di Majelis Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian Majelis Kemanusiaan yang Adil dan Beradab siapa? Disitulah para intelektual, para pegiat HAM, dan orang-orang lainnya yang punya concern untuk bagaimana merasakan keadilan itu terwujud. Nah, lihat di track record dari gerakannya. Ya, tokoh-tokohnya siapa saja, terutama dari kaum rektor, dari apa yang punya kapasitas keilmuan yang benar sehingga bisa merumuskan keadilan kemanusiaan itu bagaimana. Persatuan Indonesia, majelisnya siapa? Ya TNI Polri lah. Dia kan pagar bangsa. Kita kemarin reformasi TNI dimasukin barak. Ya begitu akhirnya, mainnya begitu. Dan sekarang yang muncul jadi polisi yang lebih difungsinya. Nah, kenapa? Karena tidak ditempatkan dalam tempat yang sesungguhnya. Taruhlah di tempat majelis Persatuan Indonesia ini. Nah, yang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan siapa? Para sultan, raja-raja dulu dengan keturunannya, termasuk masih ada Raja Jogja segala macam, taruh di situ. Karena mereka yang sering udah punya hikmah, dan pasti keturunan itu masih ikut kepada Turki Utsmani kalau lihat dalam sejarahnya itu. Nah, kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, majelis ini siapa isinya? Nah, salah satunya Isaduddin Nursi, misalnya, ya toh? Orang-orang intelektual, profesional, disitulah bagaimana keadilan itu. Tadi Undang-Undang 24 tahun 99 itu nggak bakal ada kalau ada majelis ini, insya Allah. Nah, inilah ke depan perubahan. Jadi kita masih optimis, ya. Sebab kalau enggak kita akan begini lagi. Doktrin-doktrin Pancasila yang tidak pas jadi terjadi, ya. Maka untuk pemilunya khusus untuk DPR, ya. Dan tapi dia nanti gabung jadi anggota DPR. Dan presiden tidak lagi dengan one man one vote, karena bertentangan dengan sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Kok ada pilpres? Kok ada pilkada? Nggak bener dong itu. Nggak logik secara ilmu hukum. Jadi reformasi yang kemarin kebablasan dan bertentangan dengan Pancasila itu sendiri. Tapi kok berjalan terus? Kita ini kabur maktan indallahi antakulu mangatafal. Kita ini omdo aja. Pancasila harga mati, tahunya kita nggak jalanin. Nah, tidak mengurangi hormat karena juga dibatasi waktu, saudara. Tolong samakan persepsi ini, ya. Kita masih semangat ada perubahan, yang bertahap lah. Yang ada cuma 3 itu, Pak. Kecuali ada muncul lagi Kang Asep dulu, masih calon gubernur ya Pak. Cuma juga nggak ada yang dukung. Saudara-saudara, kita akhiri. Poin pentingnya samakan persepsi, samakan kesadaran kita bahwa Islam mesti tegak karena itu konstitusional. Saya garis bawahi, tegakkan Islam itu konstitusional. Jangan kita pikir Islam dan Pancasila bertabrakan. Islam dan Pancasila berkesesuaian. Saya udah kasih banyak ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan itu. Dan lihat sejarah tadi, jangan lupa tokoh-tokoh yang merumuskan Pancasila. Itu secara hukum tata negara Pancasila itu 18 Agustus yang sekarang ini, dan itu karya Ki Bagus Sadikusumo. Tapi ini nggak populer karena persepsi kita nggak ngerti, nggak belajar sejarah. Gitu Pak ya. Kesadaran sama dan juga sama. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini pembelajaran keserat Bang Enggi. Ya, kita dengarkan bersama.
izinkan saya berdiri untuk ke para narasumber yang juga hadir di sini. Saya bilang narasumber karena di sini tamu undangan juga punya andil dalam dialog ini. Mungkin yang pertama saya minta untuk berbicara adalah Profesor Daniel, yang seorang guru besar Institut Teknologi Surabaya, juga Presidium Forum Kedaulatan Negara. Mungkin apa yang disampaikan oleh Profesor Isaduddin Nursi yang tadi disampaikan, masalah ke depan nih yang kita akan hadapi. Kalau yang udah mungkin kita sebagai idrah, lalu ke depannya ini gimana nih? Mungkin tanggapan Profesor seperti apa? Profesor, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira kita sudah mendapatkan paparan yang cukup mendasar oleh Profesor Nursi dan bahan praktis, aspek-aspek praktis dari Pusat Al-Aish. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, persoalan kita memang sangat kompleks tadi ya, sulit merumuskannya dalam satu atau dua paragraf barangkali ya. Jadi apa yang kita alami saat ini memang bukan suatu peristiwa yang ujuk-ujuk, prosesnya udah lama. Bahkan kalau tadi Pak Isa mengatakan ini kira-kira sejak tahun 67 waktu penanaman modal asing itu, tapi kalau tadi kan dilihat kita bisa flashback sampai agak ke belakang ya. Memang sejak proklamasi kemerdekaan itu kita tidak sempat menyiapkan syarat-syarat budaya bagi bangsa yang merdeka, terutama melalui pendidikan dan dakwah ya. Jadi kita disibukkan dengan melawan penjajahan yang ingin kembali, kemudian kita dipaksa untuk menghadapi satu perang baru yang oleh Bung Karno disebut nekolimik tadi, yaitu perang melalui perang kesepakatan terutama konferensi meja budak. Saya kira memang berawal dari sana ya. Saya menyoroti dari aspek terutama aspek pendidikan karena apa yang kita alami sekarang ini kita hasil panen dari suatu proses yang cukup lama ya. Bahwa kita memiliki semacam konstruksi budaya, kesadaran tertentu itu dihasilkan dari proses-proses yang kita bisa sebut sebagai pendidikan ya. Mestinya pembangunan itu merupakan satu platform untuk belajar merdeka ya. Bukan untuk merdeka belajar, tapi karena kita sudah lama dijajah, kita perlu satu platform untuk belajar, dan itu gagal dilakukan. Kesalahan pertama itu oleh teman-teman di perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu begitu dibentuk itu sekedar melanjutkan tradisi Belanda, ya. Tidak berhasil menurunkan Pancasila dan pembukaan di dalam pembukaan itu sebagai filosofi segeron setelah menjadi body of knowledge. Apakah itu di bidang ekonomi, di bidang ilmu pemerintahan, sosiologi dan seterusnya. Ada perguruan tinggi untuk dunia, ada perguruan tinggi untuk akhirat. Jadi ada universitas, UI dan IAIN dan seterusnya. Jadi kita berada sudah dalam jebakan seperti itu. Jadi kita mengalami semacam keterbelahan. Sebelum kita ngomong keterbelahan bangsa ini, keterbelahan cara pandangnya sudah terbelah. Yang satu ngurusi dunia, yang satu ngurusi seolah akhirat. Jadi seolah itu dunia yang terpisah. Ya. Sampai hari ini kalau IAIN kemudian buka fakultas kedokteran, fakultas teknik, tapi kerangka berpikirnya tidak jauh berbeda. Ya, tidak jauh berbeda. Jadi kalau kita menggunakan model kesadaran seperti itu, memang kita tidak akan bisa berubah banyak, karena kita sudah masuk dalam, kalau istilahnya Mike Edimon itu, kita berada dalam satu rumah Yahudi di mana perabotnya Yunani semua. Nah, kita di situ berpikir, berseni,
bermacam-macam. Ya, itu di dalam rumah Yahudi dan dalam perabot Yunani. Jadi saya kira kita memang memerlukan satu upaya melakukan rekonstruksi. Walaupun ada upaya-upaya melakukan semacam islamisasi pengetahuan dan sebagainya, itu masih jauh dari harapan. Masih jauh. Jadi saya kira kalau kita bertanya apa agenda kita jangka pendek, saya mengusulkan dua hal. Yang pertama, kita memanfaatkan konstruksi yang sekarang ini ada, ya, tapi dengan wawasan kembali ke Piagam Jakarta. Ya. Lalu kita mulai satu hijrah, taghyir dalam satu ruang tertentu seperti misalkan saja katakan Nangro Aceh Darussalam sebagai satu kawasan otonomi khusus, ya, di mana kita bisa mengimplementasikan sebagian. Kalau kita lihat konun Aceh sekarang, itu menurut saya titik berangkat yang cukup bagus, ya, karena Indonesia ini sebagai bentang alam sangat luas, ya. Jadi kita bisa mulai dari satu provinsi di mana kita bisa menerapkan seluruh kerangka syariah itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di level provinsi, ya. Nah, kalau itu kita bisa upayakan, nanti kebersamaan bisa kita duplikasikan ke tempat lain, ya. Nah, yang kedua mungkin ini belum pernah dikaji oleh Bang Ihsan, ya. Menurut pendapat saya, pada waktu kerajaan-kerajaan Nusantara Islam itu ada di bawah pengaruh Turki Utsmani, kita itu sebetulnya berada dalam satu daerah serikat. Jadi tidak ada satu kekuatan dominan di kawasan Nusantara ini. Oleh karena itu proposal saya yang pernah diusulkan oleh Pak Amin Rais sebelumnya, yaitu bergerak ke arah federasi. Tapi ini yang, ya, bergerak ke federasi. Kemudian kalau ini di mana pemerintah pusat itu fokus pada pemerintahan di laut, ya, sementara gubernur atau provinsi itu menjadi daerah otonom. Daerah otonomnya provinsi bukan kabupaten, ya. Dengan demikian kita bisa menerapkan syariat Islam itu di level daerah-daerah otonom tadi yang levelnya provinsi, dan itu akan menyediakan sumber daya yang cukup untuk menjadi satu provinsi yang mandiri, ya. Jadi kita hijrah gitu ya, Prof. Ya, tapi tadi kita ini sekarang ini dikelola dengan cara pandang daratan, ya. Kita tidak memiliki pemerintah yang efektif di laut, tidak punya, ya. Aceh punya pengalaman bagus. Aceh itu punya seperti tadi Ibu Malahayati tadi, ya, itu panglima laut, ya. Dan kita mesti mungkin bergerak ke arah negara maritim sebagai satu model, ya. Dan ini sebetulnya memberi juga semacam otonomi yang cukup bagi daerah-daerah yang cukup beragam itu, ya. Tidak dalam satu kesatuan, dan ini menurut pendapat saya akan memberi prospek yang lebih besar. Implementasi syariah tidak di level sekaligus nasional, tapi di level provinsi, ya. Ini yang pernah kita coba mungkin kita akan coba tawarkan, ya, ke Aceh misalkan untuk memulainya. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Profesor Daniel. Di sini ada Ketua Umum Partai Umat yang tadi sempat disinggung oleh narasumber Profesor Ihsanuddin Nursi. Bagaimana nih kiprah kita terkait dengan langkah solusi ke depan? Kontribusinya gimana untuk Dr. Ridho Ramdhani? Silakan. Boleh, silakan. Supaya tidak membelakangi. Siap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama saya ucapkan terima kasih atas undangan di forum pada pagi siang hari ini. Ini sangat bagus bagi kita umat muslim, terutama hari ini dengan tema berbicara bagaimana peran kita dalam menjaga keutuhan NKRI. Nah, di sini mungkin saya sekaligus yang mewakili Partai Umat juga berbicara sebagai kapasitas saya
seorang akademisi, ya, dosen yang mendalami bidang IT, khususnya AI yang kebetulan baru saja selesai juga. Berbicara tentang NKRI, saya mencoba melengkapi lah khasanah diskusi kita pada siang hari ini. Berbicara tentang NKRI, kita bicara tentang kesatuan, tentang kedaulatan. Sejauh ini ya, kita hidup di era digitalisasi. Jadi dari 275 penduduk Indonesia, 275 juta penduduk Indonesia, itu 215 juta diantaranya hidup di dunia digital setiap harinya dalam kurun waktu 7 jam 40 menit kita ini semua. Semuanya mengakses dengan internet, mengakses internet dengan HP. Kemudian belum lagi angka berapa lama kita mengakses sosial media dan lain sebagainya. Intinya berbicara tentang kedaulatan NKRI, kita sudah saatnya berpikir tidak hanya kedaulatan di dunia nyata tadi, yang tadi sudah disampaikan dalam kajian yang sangat komprehensif ya, walaupun overview oleh profesor tadi ya, yang kalau kita tarik sesungguhnya belum lagi lah kita ini merdeka dunia nyata, masih banyak hal-hal yang perlu kita perjuangkan. Tapi nampaknya dalam dunia digital ini situasinya tidak lebih baik. Kita perhatikan ini satu fakta yang saat ini terjadi. Jadi China itu ketika membangun proyek obornya One Belt One Road itu, jalur sutra tersebut yang sekarang diikuti 149 negara dan Indonesia masuk salah satunya. 2015 di rezim Jokowi itu masuk. Sekarang berganti nama menjadi BRI karena diprotes menjadi Belt and Road Initiative. Namanya diperhalus saja, tapi intinya memberi hutang dan lain sebagainya, membangun infrastruktur dan lain sebagainya. Yang tidak banyak kita ketahui, di samping BRI tersebut ada proyek DSR, Digital Silk Road, Jalan Sutra Digital. Apa yang mereka bangun? Infrastruktur digital, panjangnya ratusan ribu kilometer. Apa yang mereka bangun? Pusat-pusat data. Dan pusat-pusat data itu salah satunya ada di Indonesia. Nah, kita tahu di era data ini ya, bahwa dikatakan ya, sekarang currency adalah data. Ini mata uang yang baru. Dengan data kita bisa melakukan profiling. Ya, ini kebetulan ilmu yang saya pelajari lah, dalam 6-7 tahun belakangan ini. Kita bisa tahu persis karakter A sampai Z, tadi disinggung oleh Prof juga. Tidak hanya kita sebagai bangsa, tapi orang per orang. Bapak hari ini pakai baju apa, preferensi makanannya apa, kemana dan dimana, dan seterusnya. Itu semua bisa dibaca. Dan bayangkan pusat data China itu ada di Indonesia salah satunya. Nah, yang kita khawatirin adalah melalui penguasaan data tersebut, kemudian ada penjajahan baru lewat dunia digital, yang dunia yang belum diatur sama sekali, khususnya di Indonesia. Adakah kita sudah mengatur? Hanya sedikit undang-undang kita yang berhubungan dengan dunia digital. Salah satunya UU ITE. Itu pun dipakai untuk menarget orang-orang yang oposisi. Jadi akrobatik, pasal karet. Perlindungan data pribadi, transaksi dengan media elektronik dan lain sebagainya. Belum menjadi satu payung. Padahal China lewat DSR-nya sudah membangun infrastruktur yang sudah masuk Indonesia, dan infrastruktur tersebut itu pasti ada regulasinya, dan regulasi inilah yang dipaksakan oleh China. Dia berlomba-lomba dengan US dan Uni Eropa. Jadi ke depan ini yang menguasai data lah, ini akan berpengaruh. Melanjutkan tesis yang disampaikan oleh Ian Bremmer, seorang political scientist 2 bulan lalu di talk ya, di TED Talk ya. Dia mengatakan bahwa yang menguasai masa depan bukan yang kita pikirkan. Kita berpikir barangkali ya, kalau lihat dari segi keamanan global, Amerika lah satu-satunya. Dari segi ekonomi, sekarang ada 2, dia sebut bipolar. Tapi yang orang lupa ya, dengan kemajuan teknologi, ke depan ini bakal menguasai adalah teknopolar, yang menguasai teknologi. Dan bahayanya jika yang menguasai teknologi ini kemudian juga dikuasai oleh pemerintahnya, yang kita sudah lihat oleh China tersebut lewat pembangunan infrastruktur dan regulasi yang dipaksakan. Dan sudah terbukti lewat aplikasi-aplikasi ya yang merajai dunia ya, seperti saya sebut saja lah TikTok ya.
itu di beberapa negara sudah di-ban, sudah dilarang karena terbukti mencuri data. Apa keperluannya perusahaan swasta seperti ByteDance yang membuat TikTok itu untuk mencuri data? Tidak ada kepentingannya. Dia kepentingan adalah uang, tapi jelas disuruh oleh pemerintahnya. Kemudian 2 merek besar ponsel ya, dari China, ya, ada 2 merek itu beritanya masih fresh ya di Google, silakan dicari. Itu terbukti dari penelitian dari University of Edinburgh, menemukan bahwa kedua ponsel tersebut melakukan transmisi data sensitif. Artinya data sensitif adalah data profil kita pribadi kembali ke China. Jadi ini happening, ini sesuatu yang terjadi, yang luput belum banyak kita bahas. Kita berbicara NKRI di dunia nyata yang belum tuntas. Tapi kemarin dalam 2 forum kita sampaikan sesungguhnya kita terjajah di dunia digital. Dan Indonesia adalah pasar besar bagi mereka. Indonesia sangat besar, pengguna aktifnya adalah 215 juta. Jadi apa yang perlu kita lakukan sekali lagi? Pertama, tentu secara efektif kita perlu regulasi satu payung besar, undang-undang yang mengatur kehidupan digital kita. Ini baru ancaman dari luar, belum berbicara ancaman dari dalam. Kita ini telanjang bulat di dunia digital. Betul, kemajuan IT, kemajuan digital menguntungkan kita. Tapi kita ini seperti telanjang, anak-anak kita tanpa pakaian, tanpa perlindungan menghadapi pornografi. Pemerintah investasi 200 miliar, yang terakhir 1 triliun untuk mesin mendeteksi pornografi. Itu bohong-bohongan selama namanya VPN masih dibuka aksesnya. Begitu ditanya menterinya, VPN itu adalah satu pintu yang bisa menyembunyikan IP publik kita sehingga kita bisa mengakses pornografi tersebut. Jadi tidak ada gunanya yang ratusan miliar triliun itu. Ditanya Pak Menteri yang sekarang sedang berkasus itu. Oh, kalau urusan pornografi kita sudah sediakan ini, tapi kalau mengakses VPN kita kembalikan kepada keimanan masing-masing netizen. Kalau 1 triliun itu kemarin tidak tahu ya follow-up-nya bagaimana karena keburu ditangkap. Kalaupun jadi 1,2 triliun buat apa? VPN cukup ditutup, mungkin 90% masalah pornografi selesai. Ya, ini satu hal. Belum lagi konten-konten negatif, kekerasan, ya budaya-budaya asing yang masuk tanpa filter, homogenisasi budaya. Anak-anak kita sekarang melakukan hampir kabur pandangan terhadap norma baik dan benarnya. Biasa-biasa saja ngomong, kemudian ada minuman keras di sampingnya. Ini gimana? Ini 10 tahun lalu belum ada, 15 tahun lalu belum ada. Nah, kita perlu regulasi, perlu aturan. Yang ini efektif tentu diperjuangkan lewat legislatif. Jadi melengkapi dari Prof tadi, bahwa pemilu tidak hanya pilpres. Ya, pemilu tidak hanya pilpres. Perjuangan umat Islam bisa juga diarahkan di pileg. Disitulah kita memproduksi, ya, membuat undang-undang atau memperbaiki undang-undang. Kita butuh satu undang-undang besar, satu regulasi besar yang mengatur kedaulatan digital kita. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, boleh ini, boleh itu. Itu harus segera ada. Kita tidak boleh bahwa asing hanya sebatas ini pusat datanya, hanya boleh akses ini dan itu. Ya, kalau tidak, takutnya nanti kita terlambat. Ya, jadi ini, ya ini supaya tidak ini Prof, tidak pesimis. Kalau saya mau jujur, ya itu mungkin bahasa profesor tadi. Terus sekali lagi kita hadir semua di sini memenuhi panggilan Allah. Ya, tadi dibacakan Qorik dengan sangat bagus. Wal takum minkum ummah yad'una ilal khair. Kita berhimpun untuk amar ma'ruf nahi munkar. Lebih lanjut lagi, al-amru bil adli wa nahyu anil dzulmi. Tegakkan keadilan, lawan kezaliman. Ali Imran 104 tadi diingatkan Allah 105. Karena tahu betul Allah karakter kita. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Sulit kita bersatu. Dan memang dikatakan Allah tidak mungkin kita gunakan seluruh daya kita, seluruh harta kita. Tak mungkin kamu bersatu, akulah yang mempersatukan. Tapi tugas kita lewat Ali Imran 104 tadi, 105, membuka jalan-jalan ya untuk mengupayakan persatuan tersebut, ya kemudian untuk amar ma'ruf nahi munkar termasuk al-amru bil adli wa nahyu anil dzulmi. Jadi ini urun rembuk sebagai anak bangsa ya yang kita khawatir ya. Ini happening, ini terjadi dan harus segera kita perjuangkan. Yang bisa kita lakukan karena perjuangan intraparlementer butuh waktu,
adalah membangun kesadaran menggunakan kehidupan digital kita dengan bijaksana. Dan inilah fungsi kita mungkin sedari individu dan juga keluarga. Ingat konstitusi atau fitrah penciptaan kita, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang melengkapi Ustadz tadi kan. Jadi kita hadir sebagai khalifah dalam kapasitas untuk ya berjuang dalam jalur masing-masing, saling melengkapi, ya kemudian berlomba-lomba dalam kebaikan, ya sekali lagi untuk membangun kemaslahatan di bumi ini. Kiranya demikian yang bisa saya tambahkan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sepertinya menjadi menambah permasalahannya. Kita nggak hanya dijajah di dunia nyata, ternyata dijajah juga di dunia digital. Mungkin Profesor akan menanggapi atau narasumber. Ya, tadi udah ada tanggapan, mungkin ada komentar dari tadi kita dengarkan Dr. Ramdhani dan Profesor Daniel untuk bisa melengkapi tanggapan dari pembicara kita, yaitu Samuddin Nursi. Mungkin kita akan mulai lagi. Acara ini dimulai dengan Dr. Buya Baleno mungkin, atau Ustaz Ahmad Taufik, mungkin untuk supaya nanti ditanggapi langsung dalam diskusi ini oleh pembicara yang di depan. Sebentar. Berdiri dulu. Boleh berdiri biar pada terlihat oleh para peserta dan oleh kamera. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dan berbicara tentang peran umat Islam dalam menjaga keutuhan NKRI. Mungkin saya menyoroti setidaknya 3 ya, perspektif, dan ini adalah bisa jadi aplikasinya juga menuntut tentang konsep ya, masih konsep belum kepada tataran aplikasi, tetapi ini adalah sesuatu yang saya kira harus kita tanggapi dengan serius. Pertama adalah tadi mengingat tentang apa yang disampaikan oleh Prof. Musi ya, bahwa bermula dari sebetulnya flashback belakang ya. Memang kalau kita lihat, pertama tentang keberadaan umat Islam di Indonesia itu sebetulnya adalah, kalau menurut sejarah ternyata kan jauh lah sebelum imperialisme itu berjalan. Indonesia itu adalah kalau menurut sejarah ternyata sudah masuk Indonesia tahun 651 Masehi. Sementara penjajahan itu kan kalau kita mulai dari Portugis 1511. Berarti Islam sudah ada di Indonesia 860 tahun yang lalu sebelum penjajahan dimulai. Kalau kita kembali kepada penjajahan, maka sebetulnya antara 1511 sampai dengan 1945 berarti ditambah lagi 434 tahun. Berarti Indonesia, Islam itu di Indonesia gak terbantahkan. Memang mereka adalah tanah air aslinya di Indonesia. Nah, terkait dengan tadi diungkapkan tentang penjajahan dan lain-lain, sebetulnya ini yang harusnya kita, kalau saya usul, sebetulnya harusnya ada keberanian untuk melakukan suatu penjelajahan dari sisi sejarah, sehingga kita itu adalah bisa membuktikan bahwa sudah sewajarnya kalau umat Islam di Indonesia itu adalah berperan, bukan saja perannya tetapi juga konsepnya. Nah, karena apa? Karena kalau kita lihat bahwa ternyata adalah penjajahan itu adalah sekian lamanya ya, dan kita masih berkutat di tadi, kenapa umat Islam kurang memperoleh
kesempatan dan tempat untuk berperan di dalam membenahi negaranya sendiri. Nah, kalau kita kembali kepada tadi bahwa sebetulnya tentang masalah landasan negara, haluan negara, kita itu adalah masih berkutat di situ dan di situ. Kemudian tadi adalah kita belum pada akhirnya mempunyai kesempatan untuk berperan. Harusnya saatnya dong, kalau mereka memang punya konsep dan itu adalah sudah berjalan dan akhirnya belum juga memberikan hasil, kenapa tidak kemudian coba berikan kesempatan kepada umat Islam menyampaikan yang sesungguhnya sudah tersirat dalam Undang-Undang Dasar itu sendiri. Nah, ini adalah perlu barangkali duduk perkaranya itu harus dengan dialog nasional gitu. Undang para ahli sejarah, ya, para akademisi, posisikan sehingga betul-betul bahwa peran syariat Islam itu memang sudah sewajarnya kalau berperan di negara Indonesia. Dan ini adalah akan menjadi pemersatu. Dan tidak perlu takut dengan Islam karena sebenarnya Islam itu adalah jangankan manusia, binatang saja itu dinilai sodakoh kalau kita berbuat baik pada mereka. Ya kata Rasulullah SAW, "Mamin muslimin yaghrisu gharsan, fayaqulu minhu tayrun au insanun au bahimatun kanat lahu bihi sodakoh." Kalau seandainya orang menanam, lalu dia kemudian memakan dari tanaman itu, ada burung, ada manusia, ada hewan, dia itu dinilai sodakoh. Jadi ini adalah sesuatu yang nilai yang paling tinggi sebenarnya dalam Islam. Tentang cinta negeri, sesungguhnya adalah Rasul pun mengatakan begitu. Kata beliau tentang Makkah itu, kata beliau adalah anti khairu ardillah, engkau adalah bumi yang paling baik di sisi Allah. Wa ahabbuha ilayya, dan aku cinta padamu. Jadi Rasul itu menyatakan cinta kepada Mekah. Bahkan berdoa tentang Madinah, habib ilainal Madinah. Ya Allah, berikan padaku rasa cinta terhadap Madinah. Jadi cinta terhadap negeri itu fitrah, itu sudah mendarah daging. Nah, oleh karena itu hal ini adalah yang perlu kita serukan. Adapun tadi tentang sejarah, memang sebetulnya Islam datang ke Indonesia dengan rahmatan lil alamin, bukan untuk imperialisme. Beda dengan yang tadi. Kalau kita lihat sejarahnya tidak akan kurang dari 1492. 1492 itu adalah jatuhnya Spanyol. 1494 itu ada kesepakatan bagi Barat dan Timur. 1915 itu Portugis datang di Malaka. Jadi itu adalah perpanjangan sebetulnya perang salib pada akhirnya. Nah, menurut saya adalah itu perlu ada duduk perkara, ya, para akademisi, para tokoh, para sejarawan untuk sebetulnya bagaimana sih duduk perkaranya Indonesia ini supaya benar. Dan terutama adalah tentang dasar negara yang sekarang ini adalah sebetulnya kalau yang saya tahu harusnya kita lebih konsekuen pada Piagam Jakarta. Karena dekret presidennya merekomendasikan kita kepada Piagam Jakarta. Nah, ini adalah perlu duduk perkara satu. Jadi kalau kita ingin mempersatukan Indonesia, coba ini dikritik dulu, lalu kemudian ini adalah diduduk perkarakan dan dipublikasikan ke seluruh warga Indonesia sehingga kita tahu bersama bahwa Indonesia ini adalah harusnya seperti apa. Yang kedua adalah menurut saya adalah perlu pembenahan, dan ini sangat permanen, yaitu terkait dengan kepribadian, terkait dengan akhlak bangsa. Yang ternyata pendidikan kita dari mulai merdeka sampai hari ini bukan membawa Indonesia menuju berkah, tapi justru menuju hilangnya berkah. Saya ingatkan kemarin di kalangan para santri, ya, di santri saya sendiri, bahwa ada kisah 3 Bani Israel. Tentu panjang ceritanya, tapi 2 Bani Israel ini akhirnya Allah cabut nikmatnya karena mereka adalah tadinya kusta, begitu dikembalikan menjadi sehat, tetapi kemudian diberi harta, ternyata dia bukan bersyukur tapi kufur. Kedua, orang yang botak, dan dia adalah diberi ketampanan, diberi rezeki yang lapang, tapi juga kufur nikmat, akhirnya cabut lagi. Hanya satu, mereka yang buta, kemudian diberikan penglihatan, lalu diberi rezeki yang lapang, lalu bersyukur pada Allah. Lalu langgenglah kata malaikat, imsik malaka innamabtulitum
pihak, kecuali engkau ini hanya diuji saja. Jadi kaidahnya adalah bisyukri tadumun ni'am. Dengan bersyukur itu nikmat akan semakin langgeng. Dengan tidak bersyukur justru nikmat yang ada akan Allah cabut. Ini artinya adalah suatu hal yang harus kita telusuri ke depan, bahwa kalau kita ini ingin terus langgeng berada dalam merdeka dan Indonesia ada, bahkan Islam ada, harusnya kita ini dalam bidang pendidikan terutama melahirkan orang-orang yang karakternya itu, yang akhlaknya itu, yang mentalitasnya itu bukan tadi yang digambarkan di awal. Dia adalah pendusta, dia adalah pengkhianat, dia tidak bersyukur, akhirnya membawa negara bukan pada kebaikan. Nah, ini adalah tentu proyek besar, dan ini adalah kaitan dengan pendidikan. Nah, ini PR yang besar yang tentu tidak bisa dipecahkan 1-2 hari. Dan yang ketiga adalah menurut saya, harusnya kita sekarang orang-orang, tokoh-tokoh, ulama ya, yang sudah merasa punya kegundahan yang sama, itu harusnya sering bersilaturahmi. Kemudian mereka itu saling berdiskusi, mencari masalah, menghimpun masalah, dan kemudian mengkristalkan masalah, lalu kemudian memasang mana yang lebih prioritas untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Lalu disuarakan ini sebagai satu konsensus bangsa, sehingga bukan menjadi atas nama kelompok anu, yang kemudian akhirnya yang terjadi adalah dituding ini dan itu. Tapi ini benar-benar konsensus anak bangsa dan negara untuk memperbaiki dan membangun bangsa dan negaranya. Nah, saya kira ini adalah terkait dengan ceramahnya Prof. Nursi. Ya, ini adalah mungkin bisa jadi tanggapan, bisa jadi pertanyaan, bisa jadi PR kita bersama. Kedua adalah sedikit tentang apa yang disampaikan oleh Ustaz Abul Is. Tadi ada disebutkan 2 hal mungkin yang ingin saya mungkin pertanyaan atau klarifikasi. Pertama adalah terkait dengan istilah komprehensif. Mungkin kalau saya boleh usul gitu, jamaah bahasa Arab, ansor bahasa Arab, syariah bahasa Arab. Tapi pas di situ komprehensif. Pada komprehensif itu kalau dalam bahasa kamusnya itu beberapa saja. Bukan semuanya, hanya beberapa hal atau dalam banyak hal. Padahal Islam itu menyuruhnya udkhulu fi silmi kafah. Jadi saya lebih cenderung komprehensif diganti, jangan komprehensif, kafah. Gitu. Ini usul aja. Kemudian yang kedua adalah tentang yang ke Bapak tadi poin yang kelima tentang bahwa kita adalah aswaja, bagian dari aswaja. Saya kira yang lebih harus kita kenalkan adalah ahlus sunnah wal jamaah. Karena kalau aswaja itu cenderung kepada misalnya kelompok tertentu yang sudah mendahului untuk mempopulerkan istilah itu, sehingga kita nyaris adalah seperti bagian darinya. Padahal kita bukan dari itu, kita bagian dari komunitas umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu yang harusnya kita banggakan adalah bukan ataupun mungkin perlu diperbaiki sedikit bahasanya, itu bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah yang dikriteriakan oleh Rasulullah SAW. Ketika ditanya Rasulullah SAW tentang iftiraqul ummah itu, iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan kulluha finnar illa wahidah. Wa iftaraqatil nasara ala 72 firqatan kulluha finnar illa wahidah. Ketika Rasul ditanya tentang umat ini, wa sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqatan kulluha finnar illa wahidah. Ketika ditanya man hum ya Rasulullah, dalam satu riwayat Rasul menjawabnya adalah man kana ala misli ma ana alaihi al yauma wa ashabi. Ana itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ashabi itu jamaatul Rasul, jamaah Rasul. Sehingga kriteria inilah yang harusnya kita berbangga. Kita bernisbat dan bernasab kepada Rasul, artinya bahwa kita konsekuen untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasul, dan kita juga adalah tidak mengabaikan, bahkan memahami, mengambil Islam dari apa yang disampaikan oleh murid-murid Rasul, yaitu para sahabat Rasulullah SAW. Jadi ma'ana alaihil yawma ashabi harusnya tercantum di situ, bukan kemudian aswajah itu adalah
nyaris gambarnya di Indonesia. Kalau Indonesia nanti harus dengan Nusantara. Jadi Islam Nusantara atau Islam yang sesuai dengan aliran di Nusantara. Padahal harusnya Islam yang sesuai dengan Muhammad Rasulullah dan sahabat-sahabatnya ridwanullah alaihim. Demikian dari Ana. Mudah-mudahan jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran dari Dr. Kiai Ahmad Rofi. Beliau menyampaikan permintaannya bahwa tadi ada statement bilang bahwa beri kesempatan kepada kita yang jadi masalah, mungkin mereka tidak pernah memberikan kesempatan kepada kita untuk mencoba konsep-konsep yang kita miliki di dalam Islam itu sendiri untuk dalam bernegara ini. Baik, kita akan mendengarkan tanggapan dari pembicara yang di depan dari beberapa tadi pernyataan dari Dr. Seorang Berani, Ketua Tokoh Umat, lalu dari Profesor Daniel. Mungkin bisa kita respon tanggapan dari pembicara yang di depan, atau mungkin bisa melihat Profesor Zabdul Mersi atau Ustaz Abu Alis. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertama saya nyahuti dulu ada kesamaan antara Ustaz Ahmad Rofi dengan sahabat saya Prof. Daniel Rasid tentang pendidikan. Saya mencoba melihat pendidikan di Indonesia dalam 4 dan pendekatan kelembagaan. Ini pernah kami sampaikan juga ketika saya bersama Prof. Daniel Rasid tentang deschooling dan schooling dan reschooling yang ternyata itu diterapkan oleh Mark Zuckerberg dan oleh Bill Gates. Bagaimana konsep schooling, deschooling, reschooling, dan sampai dengan hari ini. Saya ingin memulai karena pendekatan 4 kelembagaan, maka saya mulai dengan bagaimana Rasul sampai 3 kali berada di Gua Hira, dan yang keempat kalinya melakukan pembelajaran yang amat sangat dahsyat. Kalau kita ngambil sejarah sebelum menerima Iqra, maka penerimaan Iqra adalah salah satu bentuk tingkat kepekaan Rasul terhadap situasi yang sedang terjadi di lingkaran Mekah, di sekitar Mekah. Ada kepekaan sosial, ada kepekaan politik, ada kepekaan ekonomi dalam bahasa sederhana yang luar biasa, dan di dalam kepekaan itu ada keprihatinan. Ada keprihatinan, dan pada posisi perenungan ketiga dia terima itu. Maka sesungguhnya yang berlangsung adalah, kalau kita ngambil 1525-2540, yang terjadi adalah bagaimana kepedulian terhadap lingkungan. Jadi ada social sensitivity, kepekaan sosial yang demikian tinggi, dan kepekaan sosial yang demikian tinggi itu berimbas bagaimana dia kemudian berupaya mencari jalan keluar. Memang Allah sudah memutuskan, tapi minimal pembelajaran yang kita dapat adalah bagaimana ngebangun kepekaan sosial dan dunia pendidikan pada anak-anak. Jadi anak bukan sekedar diajarkan kepekaan sosial kepada lingkungan, tapi juga kepekaan sosial ke dalam rumah tangga. Karena lembaga pertama adalah pendidikan rumah tangga. Lembaga pendidikan pertama adalah rumah tangga. Bahasa sederhana, kalau kita bicaranya adalah kepekaan sosial yang pertama adalah rumah tangga, maka problematiknya adalah soal bagaimana peranan ayah dan peranan ibu. Sepanjang peranan ayah dan peranan ibu memang mengajarkan spiritual, intelektual, dan emosionalnya benar, ya oke. Jadi ketika anak itu disekolahkan, maka posisi schooling itu harus berlangsung juga deschooling ketika dia bermain, dan dia kemudian reschooling di rumah. Ini saya lakukan. Jadi saya melakukan itu terhadap anak saya dan juga terhadap cucu saya. Bagaimana model itu saya lepas, ambil, oke, nggak apa-apa. Balik ke rumah, gojok habis. Sudah digojok habis, tenteng ke masjid. Ditenteng ke masjid. Umur 3 tahun saya ajak dengar dia bagaimana mendengarkan kiai. Dia memang tidak fokus, dia tetap bermain, tapi minimal dia sudah mulai dijeksi pelan-pelan. Itu modal schooling, deschooling, reschooling. Schooling, reschooling, sesungguhnya saya belajar dari posisi Iqra tadi. Bagaimana Rasul duduk melakukan perenungan di Gua Hira.
Kata kunci pertama adalah bagaimana keluarga. Yang kedua adalah lembaga-lembaga pendidikan informal, masjid, rumah-rumah ibadah, pergaulan masyarakat, sosial media, dan itu kemudian difilter tadi di keluarga. Menurut saya, masjid nggak efektif sekarang. Masjid hanya melulu mengajarkan sesuatu yang ubudiyah. Dia tidak mengajarkan sesuatu yang muamalah. Saya salah satu pengurus masjid, saya pembina, ketua dan pembinanya di yayasan itu, dan saya serahkan pada seseorang untuk mengelolanya. Saya coba, buat saya Joko Karyan juga biasa aja. Kemarin saya dari Nurul Asri di Jogja, setelah saya dari Majelis Mujahidin. Kemarin di Medan saya ke beberapa masjid besar, begitu juga di Malang dengan Andri Kurniawan di beberapa masjid besar. Yang ingin saya sampaikan adalah ketika masjid hanya kemudian menjadi tempat beribadah, ya konstruksinya cuma urusan yang bersangkutan pada umat. Dia tidak bicara dalam konstruksi yang jauh lebih besar. Konstruksi hubungan dengan nasnya nggak jelas konstruksi. Terutama ketika saya cerita dengan Ustaz Ahwan, bagaimana kita melihat Siratun Nabawiyahnya. Apakah memang masyarakat punya masalah apa enggak? Kita ngambil surat Jumaah. Kalau ngambil surat Jumaah kan jelas bagaimana akhirnya ujungnya apakah kamu menjadi pribadi yang menang apa enggak yang mengatasi surat Jumaah itu. Dan watasi mobil-mobilannya ketemu di sholat Jumat yang mestinya menyelesaikan masalah. Masalah pendek harus diselesaikan, masalah menengah harus diselesaikan, masalah jangka panjang harus diselesaikan. Peranan mas di situ harus nampak di situ. Jadi balik-baliknya tadi saya sebut sama Ustaz, kalau kita hijrah, kata kunci pertama adalah modal sosial yang secara teoretikal. Modal sosial yang dibangun antara muhajirin ansor. Ketika muhajirin ansor selesai modal sosialnya, terjadi daulah. Daulahnya muncul berikutnya adalah soal ekonomi. 3 masalah selesai daulah ekonomi, maka dia berhadapan dengan perang. Kalau ngambil begitu. Nah, kalau itu modelnya, maka persoalan besarnya menjadi sampai seberapa jauh lembaga pendidikan masjid itu membangun modal sosial itu menjadi lebih baik. Saya termasuk orang yang prihatin mendengar acapkali soal Jumat. Orang tidak juga mendapat sesuatu dari sholat Jumat itu, karena di samping ya maaf ya, khatibnya yang kan sesungguhnya kalau kita ngambil surat Jumat, problematiknya adalah menarik isu-isu strategis ke dalam isu yang sedang berkembang, lalu kemudian dijawab berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dia tidak perlu mengajarkan sekedar dogma. Mestinya begitu kalau kita ngambil dari surat Jumat. Dan itu jadi rezeki kolbu, rezeki pikiran, bukan sekedar rezeki nafkah, bukan sekedar rezeki uang. Dia menjadi jalan keluar bagi problematik yang dihadapi oleh komunitas di situ gitu. Begitu juga yang namanya soal gereja, apalagi itu urusan mereka. Tapi paling tidak dalam perspektif lembaga pendidikan informal, ya kita kembalikan fungsi masjid. Itu makanya nggak usah heran kalau penguasa ribut siapa yang mengelola masjid, karena sesungguhnya sarana efektif bagi umat Islam untuk membangkitkan itu gitu. Nah, di sini saya mencoba menjawab tadi yang disampaikan oleh Ustaz Ahwan, hatta yugairu mampian pusihim sama yuslih lakum a'malakum. Kalau hatta yugayir menurut saya adalah dari baik menurun dia. Tapi yuslih lakum a'malakum dia meningkat, harus ada peningkatan. Maka konstruksi yang menurun dan meningkat ini harus dilihat pada jenis tantangan yang konstruksi Al-Quran dalam cara pandang yang saya coba bangun adalah bagaimana uraian itu diberikan tantangan, diberikan jawaban, dia dikasih pembuktian, lalu ada konsistensi. Uraiannya selalu begitu. Ada uraian, ada tantangan, ada jawaban, ada pembuktian, dan ada konsistensi. Itu metodologinya begitu. Sekarang kita tanya, bagaimana model pendidikan kita? Dalam kerangka tadi menarik isu-isu strategis ke dalam isu-isu kekinian, dan Al-Quran sama itu menjawab. Kalau sholat Jum'ahnya cuma bicara dogma, ya rusak udah. Ya bukan rusak, artinya ya udah gak dapat apa-apa nih. Itu makanya tadi saya bilang ketika saya cerita Anies, wawancara saya tiap Selasa, beberapa menjadi bahan rujukan bagi teman-teman yang mesti sholat Jumat. Karena saya ngebahas menarik dari isu-isu strategis ke dalam isu kekinian, lalu jawaban Al-Qurannya kayak apa.
saya setuju sama Islamisasi pengetahuan. Bapak Ibu sekalian, saya tidak memisahkan antara ilmu agama sama ilmu umum. Karena kebetulan saja saya dari latar belakang saya berbagai disiplin ilmu. Jadi memang saya tidak memisahkan antara ilmu agama ilmu umum. Jadi begitu. Saya setuju betul mengislamisasi pengetahuan. Saya dapat Prof. Daniel satu dokumen menarik ketika geoengineering dilakukan. Nah, geoengineering tadi adalah bagaimana mereka menutup-nutupi sumber ilmu pengetahuan dari Islam. Nah, ini mendalam ceritanya jadi kayak gitu. Jadi saya setuju itu, dan ada lagi dua lagi. Sebentar ya. Ya, silakan Prof. Silakan Dokter. Saya terusin lagi soal kembali ke piagam. Ini dia pasti cerita soal bagaimana. Iyalah. Oke. Soal bagaimana piagam Jakarta. Bapak sekalian, yang menentang waktu kemarin dipersoalkan kembali piagam Jakarta di DPR, justru kebanyakan umat Islam. Jadi repotnya umat Islam sendiri yang tidak memahami piagam Jakarta, dengan mengatakan ini bukan negara agama. Jelas. Tapi ketika kita menarik relasi alinea 3 dengan pasal 29, kalimat saya, negeri ini memang bukan negeri agama. Negara ini memang bukan negara agama, tapi negara beragama. Ada bedanya nggak, Pak? Apa bedanya? Maka tidak mungkin Anda menjadi agnostik. Apa poinnya? Tidak mungkin Anda menjadi sekuler. Tidak mungkin Anda menjadi materialism. Karena tegas alinea 3 dengan pasal 29 posisi seperti tadi. Jadi ngelawan mereka gampang sekali sesungguhnya, nggak perlu pakai argumentasi macam-macam. Argumentasi alinea 3, argumentasi 29 ayat 1-2, argumentasi Pancasila, selesai. Ini negara beragama. Dan karena itu adalah norak betul gitu, kampungan betul ketika menolak politik identitas. Wajar-wajar aja politik. Setiap orang begitu lahir aja punya identitas kok. Orang begitu lahir aja punya identitas gitu. Jadi balik lagi ke soal piagam Jakarta, Bapak Ibu sekalian, buat saya problematiknya bukan di siapa-siapa, di umat Islam sendiri. Kenapa? Karena sama seperti perbenturan antara panitia 9, 5 orang nasionalis, 4 orang muslim. Toh menang si muslim. Karena si yang nasionalis itu suka tidak suka beragama Islam juga gitu. Argumentasinya begitu gitu. Terakhir soal ini yang disampaikan oleh, saya sebenarnya ingin menyahuti Ridho, tapi Ridhonya tadi tengah. Malah sebetulnya ada yang mengatakan ada dua kubu. Ada satu yang mengatakan negara Islam, ada yang mengatakan bukan negara agama. Yang betul dan saya setuju dari negara beragama, tapi bukan negara Islam. Indonesia adalah negara umat Islam, bukan negara Islam, tetapi negara beragama. Saya betul. Iya, saya ingin mengatakan gini Pak, Bu, saya bukan tipikal orang yang sibuk dengan kemasan. Karena kajian saya kajian 5C. Casing, konteks, content, komprehensif, konsisten. Kajian saya kajian 5C. Casing saya harus ketemu dengan konteksnya. Konteks saya harus ketemu dengan kontennya. Konten saya harus ketemu dengan kajian mendalamnya, komprehensifnya. Komprehensifnya harus ketemu dengan, supaya ketemu dengan keilmuannya, konsistensinya. Maka ketika ketemu 5C yang terakhir, konsistensi, dia mau tidak mau harus harus koheren. Ketika harus koheren, dia harus koresponden. Ketemu filsafat ilmu yang paling kokoh ada di mana? Emang ada di Injil, ada di Quran. Kokoh sudah kalau pandangan begitu gitu loh. Selesai cara berpikirnya. Itu salah satu metodologi juga saya memahami Al-Quran. Saya pakai 5C, saya pakai pendekatan diksi, saya pakai pendekatan yang namanya kuadran gitu ya. Enak jadinya memahaminya.
Oke, ini kerangkanya begini, nembaknya begini, konsistensinya di sini, konsistensinya ini gitu. Nah, ketika masuk ke dalam konstruksi, kita bukan negara Islam, kita bukan negara agama, tapi negara beragama. Pertanyaan berikutnya, mayoritasnya siapa? Mau tidak mau, konteks dan kontennya Islam. Gitu, Pak. Mau tidak mau gitu. Ngambilnya begitu gitu. Karena itu nggak usah sibuk. Maaf ya kalau saya kebetulan pernah dialog di forum masyarakat Katolik di mana uskupnya hadir sendirian, Muslim, yang lainnya Katolik. Saya juga pernah digebukin di Kompas, di Litbangnya. Saya juga pernah berhadapan sama informasi Suseno. Jadi Muslim yang berhadapan langsung dengan Katolik dalam pengalaman hidup saya, di mana mereka berusaha untuk menjernihkan, itu pengalaman saya. Itu makanya Pak, Bapak Ibu sekalian, menurut saya, tadi saya ditanya sama Ustaz Afwan, bagaimana kira-kira jas ke depan, bagaimana kami harus melakukan ke depan, ini sebagai penutup. Saya punya usulan konkret, Pak. Pertama tadi sudah benar, silaturahim. Ini silaturahim seperti ini harusnya terus ke bawah makin dalam, Pak. Dalam rangkaku, anfusakum, ahlikum nar. Kita terusin ke bawah, Pak. Saya di Medan misalnya dalam satu hari bisa 3 masjid dari subuh, zuhur sampai isya. Lelah, Pak, tapi nikmat. Di Medan sama Ustadz Andri Kurniawan juga begitu, lelah, Ustadz masjid-masjid besar, tapi nikmat. Karena kita melakukan silaturahim, kasih tahu umat tuh dengan benar gitu. Kemarin juga sama di Majelis Mujahidin di Jogja. Silaturahim ini nggak bisa kita. Itu artinya dalam bahasa sederhana, seperti saya bilang di Tasik dan di Garut, kita nggak bisa ikut protokol Yahudi, protokol jaga jarak, work from home, segala, nggak bisa. Salah, kan kondisi darurat. Yang bilang darurat ini darurat alami atau darurat rekayasa? Kan itu pertanyaannya. Loh, kalau kita sudah tahu sejak awal rekayasa, harusnya kita punya perlawanan. Di situ saya bilang, Majelis Mujahidin punya sikap bagus. Saya juga di masjid saya juga kayak gitu. Kita mencoba melakukan kayak gitu dan kita tidak peduli. Nah, itu kata kunci pertama. Memang silaturahim. Tapi silaturahimnya isinya apa? Tadi saya sampaikan, kita perbaiki modal sosial kita. Bahwa modal sosial ini harus sama dengan modal finansial. Nah, ini repotnya, Pak. Saya harus bilang ini repot, Ustaz. Kenapa? Karena kita harus memperbaiki sikap saling percaya di antara umat di level bawah. Repotnya luar biasa. Saya kebetulan ngurusin UMKM. Meningkatkan kepercayaan di antara UMKM ini dengan itu. Luar biasa bebannya dan butuh kesabaran. Kesabaran itu yang terkadang memang akhirnya memberikan gambaran seberapa tahan kita menghadapi mereka. Terbayang nggak kita ngebantu mereka terus kita dirampok? Kebayang nggak? Dan itu bukan hanya kejadian 1-2 kali. Sudahlah kita memberikan kenikmatan sama mereka, tapi mereka tetap serakah dan kita dirampok. Dirampok dengan cara mereka gitu. Nah itu yang saya bilang, kalau bisa just melakukan silaturahim, tapi muatan problematiknya sederhana, Pak. Perut diperbaiki nih, perutnya ini nih, konsumsi fisiknya diperbaiki, setelah namanya konsumsi pikirannya diperbaiki dan konsumsi kalbi. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, sebagai jawaban terhadap ridho, walaupun orangnya nggak ada, tapi saya ingin berbagi pada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, ridho salah. Indonesia sudah lama ingin punya undang-undang cyber. Dia tidak tahu itu. RUU Undang-Undang Cyber itu sudah lama dimajukan ke Balegnas, tapi patah. Kenapa? Karena tadi saya sebut sama Ustaz Afwan, Amerika masih belum menentukan seberapa tinggi sesungguhnya kedaulatan Dirgantara. Apakah ketinggian 30.000 km? Apakah ketinggian berapa? Apa motifnya? Pengawasan satelit. Sampai dengan saat ini 5 negara yang bermain satelit belum punya kesepakatan seberapa tinggi tingkat kedaulatan sebuah negara di udara sana. Apakah 30.000? Apakah di atas 30.000? Atau memang batasnya 30.000? Semakin tinggi, semakin besar modalnya untuk mengamati bawah. Satu. Yang kedua, soal Digital Silk Road. Digital Silk Road itu sedang berjalan sekarang
antara Singapura sampai dengan Prancis. Dan dua-duanya sudah dijalankan oleh yang namanya Amerika. Pertanyaan, Indonesia di mana? Ada, ikut saham di dalamnya. Ikut saham. Saya lupa nama PT-nya apa, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Guru saya, ini guru saya Kang Edi, cuman saya belum lulus saja. Ya tahu maksudnya. Saya ingin soal Pancasila. Ya. Saya sepakat dengan Bang Ihsanuddin sama Bang Igi. Bang Ihsanuddin mengatakan bahwa Pancasila itu sebagainya pertarungan filosofis. Jadi bangsa Indonesia itu menolak materialisme yang menghasilkan kapitalisme dan sosialisme, dan itu dinyatakan jelas, yaitu ketuhanan yang maha esa yang dipaparkan Bang Egi tadi itu. Dengan ketuhanan yang maha esa artinya memang bangsa Indonesia itu menolak materialisme. Nah, persoalannya sekarang adalah ulama-ulama kita pada masa itu berhasil merumuskan dan meletakkan landasan ini kuat menjadi hukum positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Moderator, Bang Egi, Ustaz Ahwan. Yang pertama sekali saya ingin sampaikan gini sesuai dengan tema kita, peran umat Islam dalam menjaga keutuhan NKRI. Kalau saja umat Islam ini tidak menjaga NKRI, ya, 2016 aksi 21212 itu saya rasa Indonesia ini habis nih, digulung sama 13 juta orang berkumpul. Tetapi karena umat Islam itu komit menjaga NKRI, bagaimana bangsa ini akan selalu eksis, berkumpul pun dalam jumlah besar, justru jangankan musibah lainnya akan terjadi, bahkan rumput aja mereka jaga. Itu luar biasanya umat Islam. Itu satu. Yang kedua, ya, kita melihat betapa perjuangan umat Islam kita sejak pergerakan 1901, 1928, 1928 sampai kemerdekaan negeri ini kalau kita lihat di buku sejarah, ya, itu justru peran yang dibesar-besarkan yang dibaca anak-anak kita SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi juga kan. Sementara peranan umat Islam yang luar biasa jauh sebelum pergerakan 1991, 1998, 1500, 600, 700, 1800, bagaimana kerajaan-kerajaan yang diawali dengan Samudra Pasai itu luar biasa, bagaimana yang melahirkan lahirnya semangat kebangsaan itu karena mereka kerajaan-kerajaan yang berbasis Islam itu yang melahirkan semangat kebangsaan. Akhirnya begitupun negeri ini merdeka, raja-raja itu tidak mempertahankan kerajaan dia, bahkan dia menyerahkan kepada Soekarno, bahkan harta dan lain-lain mereka serahkan. Kalau tidak, Indonesia ini tidak jadi dari Sabang sampai Merauke. Begitu dahsyatnya dan hebatnya pengorbanan umat Islam dan peran umat Islam dari dahulu sampai sekarang. Lebih jauh bisa kita lihat betapa kalau misalkan peranan umat Islam tidak besar, misalkan justru makam-makam para pahlawan itu hampir 100% semuanya itu adalah umat Islam. Saya belum ketemu tuh ada misalkan ini satu pemakaman orang-orang Buddha, orang-orang lain karena berjuang untuk melawan penjajah misalkan. Nggak ada itu. Nah, justru sejarah kita ini yang dibuat oleh orang-orang yang ingin mencitrakan orang-orang di luar Islam punya peranan, sehingga peran umat Islam kalau menurut Profesor Surya Negara itu ahli sejarah itu diadakan semacam deislamisasi. Peranan Islam dikecil-kecilkan, peranan di luar Islam dibesar-besarkan. Ini yang terjadi. Sehingga anak-anak kita hari ini mereka termasuk juga orang-orang yang ingin mengambil alih negeri ini, mencaplok negeri ini hari ini juga seolah-olah membesarkan peranan orang lain. Nah, tapi kalau kita lihat sejatinya justru adalah dengan kalimat jihad itulah bagaimana dari NU itu dengan resolusi jihadnya. Dan bahkan itu jauh sebelum itu tahun 1800-an ulama dari Palembang itu yang bermukim di Mekah itu telah menulis tentang bagaimana buku tentang resolusi jihad itu. Saya rasa ini termasuk Asyam Asy'ari pun mendapat inspirasi dari buku itu sehingga umat
rakyat negeri ini dia berani melawan penjajah, mengusir penjajah. Dan ini adalah hampir 100% adalah peran daripada umat Islam mengusir penjajah yang bercokol baik Jepang maupun Belanda di negeri ini. Saya setuju dengan Bang Egy dengan diskusi kita hari ini. Kita harus memang bermain narasi, karena ada kelompok-kelompok orang yang tidak suka umat Islam berperan, umat Islam berkuasa, umat Islam peran dia selama ini dikaji secara fair saja misalkan. Karena termasuk media-media televisinya adalah bagaimana kita kalau bisa tokoh-tokoh umat kita ini semua bisa bicara besar-besar, bagaimana peran yang besar segala macam itu harus memang di-expose di media. Ada kalau bisa ada channelnya kayak Bang Egy dan lain, ada saya lihat lagi dan lain-lain. Kemudian juga di media-media khotbah Jumat kita, di media-media seminar, kemudian itu memang harus ada kajian-kajian yang semacam seperti hari ini. Ini kajian seperti hari ini kita sangat langka kan. Saya 40 tahun di pergerakan, ini baru hampir ini baru yang kita kaji. Yang sebelum-sebelumnya ya sangat langka. Jadi ini memang luar biasa. Saya rasa Jamaah Ansarus Syariah memang ini menurut saya memang harus kita suarakan terus, bahwa apakah perannya sehingga negeri kita ini yang nyata-nyata adalah dimerdekakan oleh para tokoh kita umat Islam, para santri-santri dan ulama-ulama. Dari masjid-masjid justru digerakkan adalah dengan takbir seperti yang ditonton kepada kita tadi itu. Bagaimana Bung Tomo ya, dia menyuarakan bagaimana dengan takbir, dengan kalimat takbir. Tapi bahkan beberapa saat yang lalu ada juga orang yang mempermasalahkan kenapa kalimat takbir itu. Nah ini kan kita bermain narasi, kita berperang narasi sehingga kita harus tokoh-tokoh kita, ormas-ormas kita, para ulama kita, tokoh-tokoh nasional kita yang masih cinta dengan negeri ini, saya rasa harus berbicara besar, mengekspos kemana-mana bagaimana kita tidak dikalahkan dengan media. Kajian-kajian kita semacam ini memang harus makin kita besarkan sehingga kesadaran bangsa kita ini jangan sampai umat Islam di negeri ini karena diopinikan oleh lawan kita seolah-olah kita adalah seperti tamu, dikecil-kecilkan peran kita, padahal sejatinya adalah kita yang pewaris negeri ini. Itu mungkin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof. Warahmatullah, karena kita udah berada di waktu ya, jadi mau tidak suka dan tidak kita akan tutup mungkin hari ini. Jadi harapan kami dari panitia alhamdulillah sudah tercapai, yaitu mencapai langkah solusi baik ide dan gagasan dalam forum ini. Kita sudah mengidentifikasikan masalah tadi yang disampaikan oleh para pembuka pembicara, lalu kita semua sudah berdiskusi dan berdialog. Langkah-langkah solusinya seperti apa melalui forum silaturahmi, melalui merumuskan undang-undang pendidikan, bahkan hijrah nilai. Jadi kami berharap mungkin dari panitia untuk next ke depan kita mengundang lebih banyak lagi mungkin supaya sosialisasi dalam pertemuan yang seperti ini lebih banyak orang mengetahui, sehingga kita lebih memviralkan, mempublikasikan hal seperti ini supaya disampaikan Bang Egy dan para narasumber itu tersosialisasi pandangan-pandangan kita terhadap NKRI ini. Yang memang kita terus dimarginalkan, tapi kalau kita nggak punya langkah solusi disosialisasi ke masyarakat nggak susah. Baik, mungkin itu dari kami mohon maaf karena terkait dengan waktu yang sudah dibatasi oleh oleh panitia, karena acara kita tutup pada pukul 2:30. Kita masih ada pembacaan doa dan penutup, dan mungkin ada batas-batasan dari panitia. Tadi udah. Dijawab dulu. Oh, mau dijawab? Silakan. Tadi mikir mana? Pak Egy jawab dulu yang tadi. Iya. Dari Bapak dulu. Pertanyaannya kan? Pertanyaan ke Bang Egy. Ada yang lain juga tadi. Ya mungkin Ustaz Ahwan. Iya. Dari perjalanan diskusi kita mulai pagi, ya, memang kata-kata saya di Surabaya, saya ulang lagi, 2024 memang kita lewati. Tapi persoalan kita bukannya terbatas 2024,
Hal yang membanggakan adalah semuanya hadir mewakili pikirannya, pengalamannya, dan berarti panitia sukses menjadikan semuanya sebagai narasumber. Ya. Tentu tradisi itu harus terus kita bangun, harus terus kita kembangkan, sehingga nanti setelah kita kaya dengan pengalaman, dengan ilmu, dengan informasi dan gagasan, nanti baru tuh ke Bang Egy, penyatuan persepsi. Nah, mungkin dari situlah akan ada langkah-langkah taktis untuk bisa lebih kita wujudkan secara terukur dan menyesuaikan kapasitas yang kita miliki. Mudah-mudahan ke depan kita terus kembangkan dialog seperti ini. Dari saya mengucapkan jazakumullah khairan atas semuanya. Terima kasih atas segala masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, para tamu dan undangan, alhamdulillah sudah waktunya tutup acara ini karena sudah disampaikan oleh manajemen hotel bahwa waktu kita udah overlap, udah lewat. Baik, itu mungkin yang bisa kami sampaikan dari para materi, dari para narasumber, dan dari para tamu dan undangan sudah menyampaikan ide dan gagasan. Insya Allah kami akan mengundang kembali para tamu dan undangan mungkin sebagai narasumber bergantian dengan narasumber yang sebelumnya ada dialog-dialog berikutnya. Kami ucapkan jazakallahu khairan, kami kembalikan kepada pembawa acara. Silakan kepada akhir.